Pemadaman kebakaran di area TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten terus dilakukan. Salah satunya dengan metode waterbombing atau penyiraman air dengan helikopter ke titik-titik api. Berdasarkan hasil foto termal, banyak titik api menyebar atau berada di dalam tanah atau tumpukan sampah. Untuk mengantisipasinya, petugas telah menyiapkan alat untuk menginjeksi air hingga ke dalam permukaan tanah. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bilang, luas area kebakaran di TPA Jatiwaringin kini tinggal 3,6% dari total area yang terbakar. Rencananya 2 helikopter tambahan akan diterjunkan, sehingga total ada 4 helikopter untuk mempercepat pemadaman titik api. Helikopter sekarang udah 2, terus-terusan kan menyiram air, kemudian menggal akri dari bawah. Dan besok akan lagi ada tambahan sekarang dan besok kira-kira ada 2 lagi helikopter, jadi 4 semuanya. Dan Manggala Agni juga yang akan membuat injeksi dari bawah, pemadaman dari bawah, air dari bawah itu udah bertambah lagi orangnya. Kira-kira kita akan ngejar ke titik itu. Nah setelah itu harusnya teorinya ya mati. Tapi sekali lagi saya katakan kalau kita panas terus-menerus dan sebagainya, potensi untuk terbakar lagi ada. Apalagi kalau kita tidak waspada gitu. Tak hanya soal api, kebakaran TPA Jatiwaringin juga menimbulkan risiko kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia IDI menyebut, akibat asap, berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga asma mengintai warga sekitar. Begitupun air sisa pemadaman. Karena itu, IDI meminta warga dan pemerintah agar waspada terhadap potensi berbagai penyakit. Jadi 1-7 hari itu masuk fase akut ya. Jadi tentu bahaya bagi masyarakat setempat maupun tim relawan kita bilang. Itu yang pertama itu adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya. Akibat dari asap yang terbakar dari Jatiwaringin tersebut. Nah itu ISPA. Kemudian yang kedua itu juga ada sakit mata ya, atau kita nyebutnya itu konjungtivitis. Jadi iritasi mata pada mata gitu ya. Nah, kemudian masih pada gangguan pernapasan ya. Jadi selain ISPA juga ada eksaserbasi asma namanya. Selain risiko kesehatan, kebakaran TPA Jatiwaringin juga mengakibatkan warga harus dievakuasi. Ini diungsikan atau dievakuasi kemana, Pak? Ke desa tetangga. Artinya bergabung juga dengan desa-desa yang lain? Terpisah Ibu, kalau desa yang lain itu di desa Tanjakan, mungkin di desa tetangga yang sebelah, dan kita mungkin di wilayah RW setempat aja yang berpindah. Apakah di sana juga disediakan posko-posko kesehatan juga? Seperti apa pelayanan yang diberikan juga? Ya, alhamdulillah di Desa Gintung ada posko kesehatan yang dimana kita mengadakan pengobatan gratis dan pengecekan juga untuk warga-warga yang terkena yang terdampak kebakaran di TPA. Ini menegaskan kembali Pak, artinya secara keseluruhan warga sudah mengungsi semuanya Pak? Enggak, tidak keseluruhan, mungkin sebagian saya yang terdampak saja. Karena yang terdampak itu di Desa Gintung ada RT 23 dan 24 dan 25. TPA Jatiwaringin merupakan tempat pembuangan akhir seluas 33 hektar yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran telah terjadi sejak 30 Juni 2026 dan telah menghanguskan 15 hektar area TPA. Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 14 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Kebakaran TPA Jatiwaringin telah terjadi sejak 7 hari lalu. Pemadaman terus dilakukan baik di darat maupun di udara dengan metode waterbombing. Di sisi lain, kebakaran mengakibatkan warga terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, bahkan harus dievakuasi. Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber saudara dari sambungan daring. Ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dan Guru Besar Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia, Budi Haryanto. Selamat pagi Pak Aam, Prof. Budi. Selamat pagi Mas Bremana, selamat pagi Prof. Baik, saya ke Pak Aam terlebih dahulu. Pak Aam, untuk hari ini update pemadaman di sana seperti apa? Apakah luasan yang terbakar sudah berkurang dan metode seperti apa yang mungkin dilakukan hari ini? Ya,
dari laporan tim di lapangan yang dikomando oleh Direktur Pengendalian Operasi BNPB langsung dari Jatiwaringin, per malam tadi hasil mapping kita sewaktu operasi waterbombing sudah selesai di pukul 17.00, kita akan melakukan mapping daerah terbakar dan kita analisis di malam hari setidaknya lebih kurang 40% dari lahan terbakar yang mungkin sekitar mencapai 15 hektar itu sudah bisa dipadamkan dan masuk pada fase pendinginan. Tetapi memang di daerah tengah timbulan sampah itu masih sangat banyak asap dari bawah yang menandakan masih ada api dari lapisan bawah timbulan sampah ini. Seperti yang kami sampaikan di awal-awal operasi pemadaman, memang kendala utama dari pemadaman kebakaran di tempat sampah yang didominasi oleh sampah plastik ini adalah air dari atas itu, baik penyiraman horizontal maupun waterbombing, itu cukup sulit untuk bisa meresap, merembes, penetrasi ke bawah karena dihalangi sendiri oleh si sampah plastik ini. Nah, ini yang kemudian kita melakukan juga intervensi menggunakan sistem injeksi pipa seperti yang biasa kita lakukan di gambut. Ini dilakukan oleh teman-teman Manggala Agni, sudah ada 7 selang pipa injeksi yang kita lakukan. Jadi ada waterbombing di atas, penyiraman horizontal oleh lebih kurang 40 unit damkar silih berganti, dan kemudian dari dalam kita pakai injeksi pipa, pompa presur supaya api di bagian dalam ini juga bisa kita padamkan. Kalau melihat dari evaluasi kemarin, memang di titik tengah timbulan sampah yang mengarah ke barat itu masih ada cukup banyak asap, sehingga pagi ini dari unit damkar secara horizontal itu dari sisi utara dan selatan akan masuk dalam tanda kutip mengepung begitu ya, supaya proses penyiraman lebih optimal. Tambahan 1 heli yang sudah kita reposisi dari Sumatera saat ini sudah standby di Pondok Cabe memasang water bucket, sehingga hari ini kita harapkan 3 heli waterbombing sudah bisa beroperasi optimal, dan kita harapkan memang kami dari BNPB sudah mensiagakan unit karavan untuk OMC, tapi pertumbuhan awan hujan belum signifikan, dan kita harapkan memang dalam beberapa hari ke depan kalau sekiranya waterbombing, penyiraman horizontal dan injeksi pipa ke bagian dalam masih belum bisa memadamkan secara sempurna, kita harapkan nanti awan hujan bisa kita gunakan untuk OMC, Mas Bremana. Oke, operasi modifikasi cuaca disiapkan, tapi masih terkendala soal awan yang belum ada gitu Pak Aam ya. Saya sekarang ke Prof. Budi. Prof. Budi, memang saat ini sudah hampir seminggu, atau mungkin sudah seminggu gitu ya, kebakaran terjadi di TPA Jatiwaringin. Warga silih berganti, ada yang mengungsi, kemudian ada yang evakuasi, tapi kemudian ada yang kembali ke rumah masing-masing. Disebutkan bahwa mereka kebanyakan mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Kalau dari sisi kesehatan, Prof. Budi, yang bisa kita soroti ataupun diwaspadai, mungkin selain ISPA, apakah ada potensi penyakit lain yang bisa menjangkit warga yang ada di sekitar TPA? Prof. Budi, mohon izin untuk audionya masih dimatikan, Prof. Oke, baik. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan ikut berduka juga ya dengan apa yang terjadi di TPA ini yang terbakar, dengan terutama kepada warga-warganya yang terdampak ya pada masalah-masalah penyakit. Nah, kalau kita mau melihat penyakit apa saja yang terjadi, kita bisa berangkat dari asap kebakaran hutan. Jadi ini kan asap ya, ada kebakaran terus kemudian menjadi asap. Nah, asap ini kan isinya bermacam-macam. Ada debu, ada gas-gas yang keluar ya dari sana, terus kemudian juga ada berbagai macam pencemar ya yang di udara. Dan dari sisi masyarakat, ini kan setiap saat
semuanya bernafas ya. Kita bernafas tiap 3 detik loh. Ya, jadi masyarakat yang di sana, masyarakat yang di sekitar sana itu selalu bernafas. Nah, ketika memasukkan pencemar-pencemar ini, baik debu itu ukuran kecil sampai besar ya, yang besar nggak bisa masuk ke dalam hidung, tapi bisa kontak ke mata, ya, bisa iritasi mata, bisa kontak ke kulit, ya, bisa jadi ruam dan sebagainya ya di kulit, gatal-gatal dan sebagainya. Terus kemudian yang bisa masuk ke dalam hidung itu juga katakanlah bisa dibagi dua, yang ukurannya agak besar itu masuk ke saluran nafas bagian atas saja. Ya, kita sebutnya partikel debu 10 mikron itu ya. Nah, itu yang menyebabkan gangguan-gangguan ISPA ya, kemudian bisa ke bronkitis, bahkan bisa ke pneumonia, terus bahkan juga bisa menyebabkan pemicu serangan asma. Nah, yang lebih kecil lagi, katakanlah ukurannya PM 2,5 ya, partikel debu yang 2,5 mikron, itu bisa masuk lebih dalam lagi, ke dalam paru-paru, dan kemudian ke jantung, dan sebagainya. Nah, ini yang justru lebih berbahaya. Ya, karena apa? Efek jangka panjangnya, kita bisa menyadari ya bahwa gas-gas itu kan senyawa-senyawa kimia. Kebakaran dari sampah ini kan tidak hanya di sana banyak metan, tapi juga banyak pencemar-pencemar seperti dioksin dan katakanlah yang berbahaya juga logam-logam berat ya, yang itu kan ada kabel terbakar, itu ada kaleng terbakar, itu ada plastik terbakar, semuanya akan berupa gas, dan itu yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ini efeknya jangka panjang, ini yang tidak mudah untuk diatasi. Efek jangka panjangnya apa saja? Ini bisa menyerang paru-paru, bisa menyerang jantung, bisa menyerang susunan saraf pusat, bahkan bisa menyerang dan mengganggu sistem reproduksi, ya, kualitas sperma yang kemudian melemah dan sebagainya. Nah, jadi ada dua hal yang mungkin kita harus soroti dari efek kesehatan. Yang pertama adalah efek akut, istilahnya ya, efek jangka pendek. Tadi ya, ISPA, terus serangan asma, pneumonia, bahkan bronkitis gitu ya. Terus kemudian yang senyawa-senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh lebih dalam, itu efeknya ke jangka panjang dan bahkan bisa menyebabkan kanker ya. Oke, jadi ada risiko jangka pendek dan juga panjang yang harus diperhatikan. Nah, saya mau tanya ke Pak Aam. Sementara untuk penanganan warga di sana, Pak Aam, dari informasi Anda, ada berapa yang kemudian masih mengungsi atau mungkin mendapatkan pelayanan kesehatan? Seperti apa kondisi para warga yang tinggal di sekitar TPA, Pak? Ya, untuk penanganan warga pada kondisi krisis saat ini, jadi memang fokus kami adalah menanggulangi krisisnya ya. Artinya kita ada kondisi krisis yang diakibatkan oleh kebakaran dan ini kemudian bisa berdampak seperti tadi disampaikan oleh Pak Profesor. Tentu saja fokus kita adalah secepat mungkin bagaimana krisis ini bisa segera dihentikan karena ini yang menjadi sumber penyebabnya. Tetapi bersamaan dengan itu, BNPB, kemudian pemerintah Kabupaten Banten, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, kemudian Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, itu juga memperhatikan kondisi kebutuhan masyarakat yang saat ini mengungsi. Ada 15 kakak yang rumah tinggalnya sangat dekat dengan lokasi TPA. Ini kita evakuasi sementara dan secara tidak tetap begitu ya jumlahnya. Selain dari yang 15 kakak tadi, kemarin malam itu ada 232 jiwa, tadi malam ada 167 jiwa yang malam hari karena mereka saudara-saudara kita ini akan istirahat, mengungsi sementara ke kantor Desa Tanjung Mekar yang relatif berada sedikit lebih jauh dari lokasi
terbakar, dan ini kita lengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai, ada 24 jam fasilitas kesehatan ada di situ. Kemudian kita lengkapi juga dengan dukungan logistik dasar, sehingga kita harapkan masyarakat yang mengungsi ini secara kita harapkan tidak dengan dalam waktu yang lama ini bisa kita jamin kebutuhannya baik logistik dasar maupun layanan kesehatan mereka seperti tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Profesor Mas Braimana. Oke, ada ratusan jiwa yang kemudian mendapatkan tadi ya bantuan logistik maupun juga penanganan kesehatan. Saya kembali ke Pak Prof Budi. Prof Budi, jika kita melihat ini kan saat ini sedang terjadi kebakaran gitu ya. Kita mungkin bisa soroti bagaimana warga yang tinggal di dekat TPA. Saya tidak tahu, mungkin jangka pendeknya ketika mereka tinggal di tempat yang dekat dengan TPA tidak terbakar pun apakah juga berbahaya, Prof Budi? Kemudian sekarang terbakar lebih berbahaya lagi, dan apa yang harusnya dilakukan? Apakah memang ada perlu denah ataupun juga penataan ulang tempat tinggal agar tempat tinggal warga tidak terlalu dekat dengan TPA? Pertanyaannya banyak. Baik, begini, kebakaran sampah ya, kebakaran sampah ini kita bisa lihat asapnya ya. Asap itu dari kebakaran ada yang terlihat dan ada yang kecil-kecil ya berupa gas, itu tidak terlihat. Nah, jadi fokus kita jangan hanya kepada yang kelihatan asap itu ya, asap putih atau asap hitam gitu ya. Satu itu. Yang tidak terlihat juga harus diwaspadai. Yang kedua, asap atau gas-gas yang keluar dari pembakaran ini kan terbawa angin. Ya. Terbawa angin itu tidak hanya menjadikan resiko kesehatan bagi mereka yang ada di sekitar TPA, tapi juga dari penduduk di jauh di luar itu. Ya, ini bisa radiusnya bisa 5 km, bisa 10 km gitu ya, tergantung arah anginnya. Dan itu berdampak ke masyarakat yang di sana, dan kita tidak tahu ya siapa saja yang dilewati oleh angin dari kebakaran asap ini. Nah, sudah barang tentu ini harus menjadi concern ya, bukan masalah bagaimana manusianya itu dijauhkan dari TPA ya. Sebenarnya masalah utamanya adalah sistem TPA-nya yang tidak sehat. Dengan sistem open dumping, dengan ditumbuk seperti itu, risiko gas keluar, metan keluar, dan kemudian risiko terbakar seperti yang sekarang itu jelas terjadi. Di ilmu persampahan, pilihan pengelolaan sampah akhir dengan open dumping seperti ini itu adalah tidak direkomendasikan. Jadi sistemnya harus buat galian, terus sampah dimasukkan ke sana, tiap hari diuruk dan seterusnya. Istilahnya itu adalah sanitary landfill ya. Nah, itu yang terbaik untuk pengelolaan sampahnya. Kalau manusianya tidak bisa lari kemana-mana, ya, jadi yang dekat kemudian harus dipindahkan, ada tata guna lahan. Ini kembali lagi tadi, angin ini akan membawa asap kebakaran ini kemana-mana. Jadi kita semua yang beresiko. Nah, kebetulan kami baru saja menyelesaikan minggu ini satu riset tentang risiko kesehatan warga di sekitar TPA. Itu ada di 3 lokasi ya, Jakarta, Bogor, dan Depok. Dan kita dapatkan hasil bahwa semua masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut beresiko. Sekarang sudah beresiko dan kemudian ke depan masih beresiko terkena gangguan kesehatan. Nah, artinya kita harus concern bahwa mananya yang harus digarap. Kalau sekarang dipadamkan kebakarannya dan sebagainya bagus ya, tapi kemudian ini kan akan berulang lagi dan terjadi terus kan, karena sistem pembuangan sampahnya yang sebenarnya yang menjadi problem. Oke, bukan masalah memindahkan orangnya, tapi bagaimana pengelolaan sampahnya yang menjadi soalan sekarang gitu ya. Saya ke Pak Am kembali. Pak Am, mungkin kita bicara soal sampah sekarang, tapi yang terjadi adalah kebakaran di TPA.
saat ini yang dilakukan waterbombing, kemudian juga dari darat terus dilakukan, ada pipa yang diinjeksikan juga ke dalam tumpukan sampah, dan ada rencana untuk modifikasi cuaca. Tapi kalau kita lihat Pak Aam, jika modifikasi cuaca dilakukan dan kemudian hujan turun, ini kan air datang dari atas, Pak. Apakah bisa menjangkau tumpukan-tumpukan sampah yang di dalamnya ada titik api? Ya, ada 3 hal ini. Saya juga menjawab dulu beberapa concern dari Prof. Budi. Memang kekhawatiran kita bersama adalah asap ini berdampak cukup luas, sehingga kita juga bersama Polres juga mengatur komuter masyarakat yang melewati TPA Jatiwaringin, dan Puskris Kementerian Kesehatan juga sudah membagikan masker N95 kepada masyarakat yang memang harus melewati TPA Jatiwaringin. Setidaknya dalam fase krisis ini, konsen Prof. Budi tadi, coba kita minimalkan dengan alat perangkat dan prasarana yang ada. Kemudian memang benar sekali, Prof, ini bukan kejadian yang pertama, dan pasti akan berulang kalau infrastrukturnya masih seperti itu. Pada periode El Nino sebelumnya di tahun 2023, Mas Premana, itu seluruh Indonesia ada 46 TPA yang terbakar. 46 TPA yang terbakar. Dan ini yang kemudian pada rakor kesiapsiagaan bencana yang mungkin terjadi pada fase El Nino 2026 hingga awal 2027, yang dilakukan 2 minggu lalu sebelum terbakarnya Jatiwaringin ini, Kepala BNPB sudah mewanti-wanti kepada pemerintah daerah agar ini benar-benar diwaspadai, karena kalau landscape-nya masih sama, sarana prasarana dan infrastruktur lingkungannya masih sama, pasti kondisi yang terjadi di fase El Nino sebelumnya sangat berpotensi untuk terjadi saat ini. Dan memang kemudian terjadi di Jatiwaringin, yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Kita jangan mengulang sampai 46 titik terbakar waktu 2023, tentu saja kita tidak inginkan. Dan kita sudah meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan apel kesiapsiagaan untuk bencana El Nino ini, dilakukan pengecekan alat, perangkat, personil, dan anggaran di masing-masing daerah supaya pemerintah pusat bisa melakukan dukungan intervensi. Jadi tidak terbakar dulu baru minta dukungan pemerintah pusat, tetapi dari awal sudah disiapkan, punya pengalaman masing-masing pemerintah daerah ini di TPA masing-masing yang sempat terbakar di 2023. Kita harapkan ini juga melalui siaran ini bisa kembali kita reminder kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan kesiapsiagaan ini, pengecekan alat, perangkat, personil, SOP di tiap-tiap TPA itu, supaya benar-benar kita hindari dari kejadian kebakaran ini, Mas Premana. Oke, tadi yang belum dijawab Pak Aam soal modifikasi cuaca, ini seberapa efektif sebenarnya kalau misalnya nanti bisa dilakukan? Sudah ada awannya, sudah bisa hujan turun, apakah dengan volume yang besar, walaupun dari atas saja, bukan dari bawah, itu bisa memadamkan titik api yang ada di tumpukan sampah, Pak? Iya, kalau terjadi hujan, baik itu hujan buatan maupun hujan natural, hujan buatan dengan modifikasi cuaca, ini proses penyiraman itu lebih merata. Jadi tidak hanya segmen per segmen atau titik per titik, ini lebih merata, dan ini akan mempercepat proses pemadaman. Artinya mungkin saja di titik simbulan satu sisi itu tidak bisa melakukan penetrasi sampai ke bawah, tetapi di titik lain ternyata air bisa masuk, bisa meresap dan seterusnya. Jadi kalau misalkan hujan terjadi, maka pembasahan itu lebih merata, dan ini tidak hanya di TPA sebenarnya, di kebakaran hutan dan lahan pun juga modifikasi cuaca, penyiraman yang lebih terintegrasi, penyiraman lebih merata itu membantu proses pemadaman secara lebih efektif dan lebih cepat, Mas Bremana. Oke, Mbak, jumlah airnya dan juga sebaran yang merata ini sangat berpengaruh ya nanti untuk pemadaman titik-titik api yang ada di dalam. Saya kembali ke Pak Prof. Budi. Prof. Budi, kita bicara soal mungkin banyak dari TPA-TPA kita yang menggunakan sistem masih open dumping gitu, masih ya udah taruh seperti itu saja, tidak ada pengelolaan yang baik, misalnya controlled landfill atau sanitary landfill. Apakah ini kemudian momen untuk kita gitu, Prof. Budi, untuk bisa
merevolusi bagaimana pengelolaan sampah di negara kita. Betul Mas, saya sangat setuju. Jadi dengan adanya kejadian-kejadian ini dan kemudian menyebabkan berbagai kerugian, terutama kepada kesehatan masyarakat, ya tidak hanya yang di sekitar sana, tapi juga yang jauh-jauh dari lokasi TPA, maka sudah waktunya lah kita harus melakukan revolusi ya. Sebenarnya yang pengelolaan sampah secara sanitary landfill, secara yang lebih sehat, itu bisa Mas dilakukan ya. Kalau semuanya memang mendukung ya, dan kemudian kalau dari sisi pemerintah sih saya kira nggak ada masalah Mas ya. Kita bisa lihat pengalaman yang ini aja lah, katakanlah KAI ya, sistem perkeretaapian kita. Itu dalam waktu singkat bisa bagus, tidak banyak lagi segala macam orang jualan di dalam kereta dan sebagainya. Itu bisa dilakukan, stasiun-stasiun juga bisa diperbaiki. Nah itu kan anggarannya juga banyak sekali sebenarnya tersedia kan gitu. Nah jadi untuk melindungi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat, melindungi kita semua dari asap-asap dari TPA dan kebakarannya, sudah barang tentu sistemnya ini harus dirubah. Sistem ini adalah sistem terjelek untuk TPA. Demikian Mas. Oke, waktunya revolusi. Harusnya kalau pemerintah punya niatnya, bisa lah semuanya dilakukan. Mungkin anggaran, kita nggak tahu nanti anggarannya seperti apa. Apakah nanti alasannya anggaran yang tidak ada kemudian bisa merevolusi soal sistem pembuangan sampah. Nah, kita kembali ke Pak Aam. Pak Aam, ini untuk masa tanggap darurat paling tidak sampai 14 Juli, kalau kita bisa perkirakan gitu Pak Aam, apakah kemudian bisa pemadaman secara total diselesaikan sebelum masa tanggap darurat berakhir Pak? Kita harapkan demikian Mas Bremana, karena kita juga terus memantau kondisi dan kebutuhan alat perangkat di lapangan, dan kita tentu saja akan untuk segera memadamkan api ini. Selain tambahan 1 unit yang insya Allah akan mulai beroperasi hari ini, pagi ini, kita juga sedang mereposisi 1 lagi unit heli waterbombing supaya lebih optimal. Target kita tentu saja sebelum fase tanggap darurat yang hingga 14 Juli ini itu sudah bisa padam, dan itu yang menjadi keinginan kita bersama, dan kita harapkan, mohon doanya supaya ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Oke, baik, saya terakhir ke Prof Budi lagi. Prof Budi, tadi kita sudah bicara bukan masalah memindahkan orangnya, tapi bagaimana sistem pengelolaan sampahnya. Tapi kalau kita bicara soal posisi gitu Prof Budi, sebenarnya ada tidak sih jarak ideal yang harusnya diberikan gitu antara TPA dengan permukiman rumah warga? Oke, sekarang sudah terlanjur ada permukiman di sana, tapi idealnya tuh seperti apa, Prof? Ya, kalau bicara ideal, tentu kita bicara teori ya. Kalau di dalam teori persampahan itu, TPA yang memenuhi persyaratan sistem pengelolaannya, yaitu pakai sanitary landfill, itu disyaratkan di sana minimal jaraknya dengan pemukiman itu 2 km. Itu yang memenuhi syarat ya, sanitary landfill. Nah, sekarang kita punya sistem pembuangan sampah akhir yang tidak memenuhi syarat ya. Sudah barang tentu kalau pemukimannya terlalu dekat juga itu sudah jelas mendatangi bahaya ya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus pikirkan bersama ya, terutama pemerintah yang punya kewenangan, supaya Pak Abdul Muhar ini nggak repot terus ya, begitu kebakaran sana sini, nyiram air dan sebagainya. Jadi barangkali kita harus serius ya terhadap penggantian model pembuangan sampah akhir ini ya. Kita revolusikanlah. Ini sudah bertahun-tahun ya. Sejak saya bikin skripsi tentang sampah ini sejak tahun 1985. Sampai sekarang juga masih bermasalah. Demikian Mas. Oke, 2 km ini saja untuk yang sanitary landfill yang sudah terkelola dengan baik, apalagi dengan yang open dumping dan permukimannya mepet banget sama
TPA gitu ya, resikonya sebesar apa. Kita perlu revolusi sesegera mungkin supaya jangan sampai terjadi kebakaran seperti ini lagi, dan kita harapkan juga Pak Aam dari teman-teman di lapangan bekerja terus sehat gitu ya, dan juga semangat untuk bisa memadamkan TPA Jatiwaringin paling tidak sebelum masa tanggap darurat berakhir. Terima kasih Prof. Budi sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Aam, Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, selamat pagi. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya di